Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meidina Rizkiwati dengan NIM 24016505232. Di sini saya akan membacakan puisi hasil karya saya sendiri untuk memenuhi tugas keterampilan berbahasa Indonesia. Datang yang tak pernah pergi, karya Meidina Rizkiwati. Kepadamu di awal Mei, saat pagi datang mengetuk, di antara hangat dan harap yang semesta sembunyikan, aku hadir yang terakhir menjadi penutup cerita. Di perjumpaan kita, kau datang mengantarkan cinta, menghadirkan semesta berikut rahasianya. Ibu adalah cahaya pertama, sebagai penerang dengan sayang tiada reda. Kalau cinta tertulis dalam buku, ku penuhi lembar ini dengan namamu. Biarpun 1000 tebalnya, aku akan selalu menemukan. Barangkali rindu, kau ada di sela-sela. Kau tahu, Ibu, setiap cerita menjadi halaman pertama. Yang pertama kali memberi, sepanjang waktu mengajari, selamanya mengasihi. Keberadaanmu layak diakui, layak dicintai, pun layak dirayakan. Dan hari ini, syukurku di tiap detik bersamamu. Cintamu tumbuh menjadi cahaya abadi, datang yang tak pernah pergi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah teman-teman pembacaan puisi Datang yang Tak Pernah Pergi. Selanjutnya, kita akan mengulas mengenai teori struktur dari puisi dan juga isi dan interpretasi dari puisi Datang yang Tak Pernah Pergi. Oke, baik. Perlu teman-teman ketahui bahwa puisi ini menurut Ginanjar dan kawan-kawan pada tahun 2018 merupakan bentuk karya sastra yang diikat oleh pola bunyi atau rima tertentu yang berfungsi sebagai wadah untuk mengekspresikan pemikiran dan emosi seseorang mengenai suatu subjek melalui rangkaian kata yang disusun secara estetis. Nah, Waluyo dalam Wulandari tahun 2013 ini menyebutkan bahwa puisi terdiri dari 2 unsur pokok, yakni unsur batin dan unsur fisik. Nah, untuk unsur fisik dari puisi ini terdiri dari 6 unsur, yakni ada diksi, kata konkret, imaji, majas, rima, dan juga tipografi. Yang pertama, diksi. Diksi ini merupakan pemilihan kata yang dilakukan pengarang terhadap puisinya. Nah, kemudian kata konkret ini merupakan sebuah kata yang dapat dipahami indera yang mampu mendorong imaji. Kemudian imaji sendiri adalah kata-kata yang mampu mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, penciuman, dan perasaan. Kemudian ada majas atau bahasa figuratif, adalah bahasa kiasan yang mampu melahirkan efek sehingga menimbulkan konotasi tertentu. Nah, majas ini seperti yang kita tahu, ini terdiri dari beberapa jenis ya. Ada majas personifikasi, majas hiperbola, majas pembanding, dan
majas-majas yang lain. Kemudian ada rima, ini merupakan persamaan bunyi terhadap puisi baik di awal, di tengah, dan di akhir baris sebuah puisi. Dan yang terakhir ada tipografi, yakni susunan baris-baris atau bait-bait pada puisi. Oke. Nah, selanjutnya adalah struktur batin. Nah, kalau struktur batin puisi ini terdiri atas 4 unsur ya, teman-teman ya. Ada tema, rasa, nada, dan amanat. Nah, tema sendiri ini diartikan sebagai pokok pikiran atau dasar cerita eh, yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah, atau mengarang sajak, dan sebagainya. Jadi tema ini menjadi eh, pokok dari apa yang akan dibicarakan. Kemudian ada rasa atau perasaan. Ini merupakan sikap pengarang terhadap inti permasalahan yang berada dalam puisinya. Selanjutnya, nada merupakan sikap pengarang terhadap pembacanya sehingga berkaitan erat dengan rasa dan tema. Dan yang terakhir, amanat adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan pengarang terhadap pembaca. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, di sini kita akan menganalisis mengenai puisi yang sudah saya bacakan tadi. Tadi puisinya berjudul Datang yang Tak Pernah Pergi. Yang pertama kita akan menganalisis struktur batinnya dulu. Puisi ini memiliki tema pengakuan dan penghormatan terhadap ibu sebagai sumber cinta yang tidak pernah pudar. Kemudian untuk rasa, rasa ini didominasi rasa yang diekspresikan adalah syukur, penghormatan dan rasa cinta yang tulus kepada ibu. Tadi kan teman-teman sudah tahu ya bahwa rasa itu berkaitan dengan perasaan pembuat, perasaan penulis terhadap isi atau permasalahan dalam puisi tersebut. Nah, di sini rasa yang timbul itu adalah rasa syukur, penghormatan, dan juga rasa cinta. Kemudian untuk nada, puisi ini menggunakan nada personal, seolah-olah berbicara langsung dengan ibu. Selain itu, rasa syukur dan penghormatan memunculkan nada serius dan hikmat. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat yang bisa diambil dari puisi Datang yang Tak Pernah Pergi ini mengajarkan untuk menghargai dan memuliakan kasih sayang seorang ibu. Karena itu adalah sumber cinta abadi dan pembimbing sejati dalam kehidupan. Oke, selanjutnya di sini ada analisis struktur fisik. Yang pertama dari unsur diksi. Nah, diksi yang digunakan adalah puitis dan spiritual yang memberi kedalaman makna dan emosional kepada subjek. Misalnya, penggunaan kata semesta, rahasia, dan juga cahaya abadi. Kemudian ada sayang yang tiada reda. Nah, diksi-diksi tersebut itu mengisyaratkan kedudukan ibu atau subjek dalam puisi ini berada di tingkat penghormatan yang tinggi. Kemudian dilihat dari kata konkretnya, dalam puisi ini kata konkret digunakan untuk melambangkan kualitas cinta ibu dan penghormatan dari sang anak. Kata konkret tersebut tercermin dalam beberapa kata berikut. Yang pertama ada hangat. Hangat ini merupakan ini ya kata konkret dari indera perasa. Namun di sini hangat itu diartikan sebagai lambang dari kenyamanan, keamanan, dan kedamaian yang dibawa oleh kehadiran sang ibu. Kemudian ada cahaya. Cahaya ini termasuk dalam kata konkret untuk indera penglihatan yang melambangkan suatu harapan dan penerang bagi sang anak. Kemudian ada mengetuk, yang mana ini merupakan indera pendengaran, itu menggambarkan kedatangan sesuatu yang lembut dan tidak memaksa seperti kedatangan pagi. Kemudian buku dan lembar. Ini kalau buku dan lembar itu kan benda nyata begitu ya yang bisa kita lihat. Nah, dalam puisi ini benda tersebut itu melambangkan sejarah, memori dan durasi waktu. Jika cinta ibu memenuhi 1000 tebalnya, buku itu berarti cinta tersebut abadi dan menjadi keseluruhan kisah hidup penulis. Kemudian dilihat dari imaji, ini didominasi oleh imaji visual, seperti penggunaan cahaya pertama, cahaya abadi, dan halaman pertama, dan imaji perasaan rasa, tercermin dalam hangat dan harap, sayang yang tiada reda,
dan juga syukurku. Nah, selanjutnya unsur majas. Nah, beberapa majas yang tampak dari puisi ini, diantaranya ada majas metafora. Em, ini tercermin dalam frasa ibu adalah cahaya pertama. Kemudian cintamu tumbuh menjadi cahaya abadi. Nah, ini membandingkan langsung tanpa kata pembanding. Sama dengan menyamakan ibu atau cinta dengan sumber kehidupan atau tuntunan. Kemudian ada majas personifikasi. Sebagaimana kita tahu ya bahwa majas personifikasi itu merupakan majas yang digunakan seperti benda hidup, seperti tingkah laku manusia. Nah, di sini ada di frasa pagi datang mengetuk ya. Kemudian ada majas hiperbola. Majas hiperbola ini majas yang dilebih-lebihkan. Ini tercermin dalam frasa biarpun seribu tebalnya. Oke, selanjutnya ada rima. Nah, untuk rima dalam puisi ini bebas atau tidak terikat dalam pola tertentu. Meski demikian, terdapat penggunaan asonansi dan konsonansi pada bait terakhir. Contoh, diakui, dicintai, dirayakan. Ini menciptakan efek musikalitas dan juga penekanan. Dan yang terakhir ini ada unsur tipografi, di mana penggunaan tanda baca setiap baris ini membantu pembaca untuk berhenti sebentar dan menciptakan jeda dramatis. Sementara itu, baris tersebut membentuk puisi ini menjadi 5 bait. Nah, demikianlah analisis mengenai struktur fisik dan batin dari puisi datang yang tak pernah pergi. Nah, selanjutnya, di sini ada isi dari puisi tersebut. Secara eksplisit, puisi Datang yang Tak Pernah Pergi ini menyampaikan pernyataan syukur, kasih sayang, dan penghargaan yang abadi dari seorang anak kepada ibunya. Ibu diakui sebagai cahaya penerang dalam hidup sang anak dengan membawa cinta dalam mengajari, mengasihi, dan memberi. Kalimat "aku hadir" menggambarkan momen kedatangan sang anak sebagai penyempurna cerita ibu atau sebagai anak terakhirnya. Bagi sang anak, ibu adalah seorang penuntun, sehingga kehadirannya begitu dihormati. Secara eksplisit, puisi ini menegaskan untuk mengabadikan sosok ibu, bahkan di antara seribu tebalnya, lembaran buku kehidupan, ibu akan selalu ditemukan dalam halaman pertama. Berarti ibu di sini itu sangat berarti bagi penulis ya, di mana ibu ini Hmm, ibu ini akan selalu ada dalam setiap langkah maupun eh, setiap cerita dari penulis. Kemudian interpretasi dari puisi ini. Nah, sosok ibu dalam puisi ini dimaknai sebagai simbol keabadian. Pemaknaan frasa datang yang tak pernah pergi. Frasa ini tampak dalam suatu baris pada bait terakhir dan juga dijadikan sebagai judul, ini menginterpretasikan bahwa kasih sayang ibu sebagai satu-satunya kepastian di tengah ketidakpastian dunia. Eh, yang mana di puisi ini disampaikan sebagai disembunyikan semesta. Kemudian frasa cahaya pertama dan cahaya abadi ini diartikan sebagai sosok ibu yang tidak hanya menerangi fisik, tetapi juga sebagai penuntun moral dan spiritual anak. Ibu merupakan sosok yang pertama kali mengenalkan anak pada makna hidup dan nilai-nilai kehidupan yang menuntun anak dalam kegelapan. Hal ini tersirat dalam frasa menghadirkan semesta berikut rahasianya yang memiliki arti melalui bimbingan dan cinta ibu, sang anak mampu memahami isi dunianya. Sedangkan pada bait keempat, penyair menegaskan bahwa ibu layak untuk diakui, dicintai, dan dirayakan. Keberadaan ibu dianggap sebagai anugerah teragung yang harus selalu disyukuri. Baik teman-teman, demikianlah pembacaan puisi dan juga teori struktur puisi, isi dan interpretasi puisi yang berjudul Datang yang Tak Pernah Pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.